Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Erdah Litriani. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Uswatun Khairunisa dengan NIM 1910602017 dan Sylvia Sugengni dengan NIM 1910602018 akan membahas mengenai normalitas. Adapun submateri yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian uji normalitas, yang kedua bentuk distribusi, yang ketiga macam-macam uji normalitas, yang keempat karakteristik data berdistribusi normal, yang kelima uji normalitas menggunakan e-views, yang keenam histogram residual, yang ketujuh data atau kasus, dan yang kedelapan contoh uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pembahasan submateri tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Sugengni dengan NIM 1910602018 akan mempresentasikan submateri mengenai pengertian uji normalitas, bentuk distribusi, macam-macam uji normalitas, dan karakteristik data berdistribusi normal. Pengertian uji normalitas. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik, karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Data yang mempunyai distribusi yang normal berarti mempunyai sebaran yang normal pula. Dengan profil data semacam ini, maka data tersebut dianggap bisa mewakili populasi. Normal di sini dalam arti mempunyai distribusi data normal. Normal atau tidaknya berdasarkan patokan distribusi normal dari data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi, uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Adapun rumus manual uji normalitas menggunakan Chi kuadrat, yaitu bisa dilihat pada layar materi. Selanjutnya bentuk distribusi. Untuk mengetahui bentuk distribusi data dapat digunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Penggunaan grafik distribusi merupakan cara yang paling gampang dan sederhana. Cara ini dilakukan karena bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal di mana bentuk grafiknya mengikuti bentuk lonceng atau bentuk gunung. Sedangkan analisis statistik menggunakan analisis keruncingan dan kemencengan kurva dengan menggunakan indikator keruncingan dan kemencengan. Untuk menguji normalitas data, dapat menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Tes satu sampel Kolmogorov-Smirnov adalah suatu tes goodness of fit. Artinya, yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distributif tertentu itu. Macam-macam uji normalitas. Adapun uji normalitas yang dapat digunakan diantaranya, yang pertama uji grafik. Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal PP plot of regression standardizer residual. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila sebaran titik-titik berada di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka nilai tersebut normal. Yang kedua, metode Chi-square atau uji goodness of fit distribusi normal. Metode Chi-square atau Chi kuadrat untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Persyaratan metode Chi-square yaitu data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi, serta metode ini cocok untuk data dengan banyaknya angka besar yaitu N lebih besar dari 30. Yang ketiga, metode Lilliefors.
Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Signifikansi metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding metode Lilliefors. Adapun persyaratan metode ini yaitu data berskala interval atau rasio kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, serta dapat untuk N besar maupun N kecil. Yang keempat, metode Kolmogorov-Smirnov. Metode Kolmogorov-Smirnov tidak jauh berbeda dengan metode Lilliefors. Langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus sama, namun pada signifikansi yang berbeda. Signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov ini menggunakan tabel pembanding Kolmogorov-Smirnov. Variabel dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari atau sama dengan 0,05. Adapun persyaratan metode ini yaitu data berskala interval atau rasio kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, serta dapat untuk N besar maupun N kecil. Yang kelima, metode Shapiro-Wilk. Metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Adapun persyaratan metode Shapiro-Wilk ini yaitu data berskala interval atau rasio kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, serta data dari sampel random. Karakteristik data berdistribusi normal. Yang pertama, unimodal, yaitu bahwa setiap distribusi normal memiliki satu modus. Yang kedua, simetris, yaitu ketika suatu distribusi setengah dari distribusi sama dan sebangun dengan setengah lainnya. Yang ketiga, identik, yaitu terjadi ketika ukuran gejala pusat, yaitu modus, min, dan median distribusi sama besar. Yang keempat, asimptotik, yaitu oleh karena nilai terkecil dan nilai terbesar pada suatu distribusi data kontinu bersifat tak terhingga, maka tidak ada satu daerah pun di bawah kurva normal memiliki frekuensi sama dengan 0. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk submateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Uswatun Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Khairunisa dengan NIM 1910602017 akan menjelaskan tentang uji normalitas menggunakan EFUSE. Langkah pengujian dengan EFUSE. Dari menu equation, klik view atau residual test atau histogram normality test. Inferensi dilakukan dengan membandingkan nilai JB hitung yang ditunjukkan oleh nilai X kuadrat dalam kurung K. Bila JB hitung lebih besar nilai X kuadrat table, maka histogram akan berbentuk seperti lonceng dan hipotesis bahwa residual UT terdistribusi normal ditolak. Histogram residual. Histogram adalah sekumpulan persegi panjang dengan 1. Alas pada sumbu X, pusat alasnya adalah tanda kelas, dan lebar alasnya adalah kelas interval. Tinggi merupakan frekuensi dari kelas yang bersangkutan. Residual adalah selisih antara nilai duga atau predicted value dengan nilai pengamatan sebenarnya apabila data yang digunakan adalah data sampel. Penggunaan residual ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang yang tidak hanya harga barang tersebut, tetapi juga dipengaruhi variabel lain seperti harga barang lain. Data atau kasus. Diketahui data penjualan dan pendapatan hewan dari tahun 1991 sampai 2013 sebagai berikut. Keterangan. X sama dengan konsumsi ayam ras per kapita
X1 sama dengan pendapatan real per kapita, X2 sama dengan harga ayam ras eceran real per unit, X3 sama dengan harga kambing eceran real per unit, X4 sama dengan harga sapi eceran real per unit. Contoh uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. A. Buka file uji asumsi klasik. B. Klik Analyze Regression Linear. C. Masukkan variabel Y pada kotak dependen. D. Masukkan variabel X1, X2, X3, X4 pada kotak independen. E. Klik Save pada kotak residual. Klik Standardize lalu Continue. F. Abaikan pilihan yang lain. Oke. G. Kembali ke data editor. Sekarang kita sudah memiliki variabel baru, Standardized Residual, yaitu ZRES1. Kesimpulan, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas menggunakan beberapa metode untuk membuktikan apakah data berdistribusi normal atau tidak, diantaranya analisis grafik, signifikasi skewness dan kurtosis, Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikasi lebih kecil 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Uji normalitas juga dikatakan berdistribusi normal bila membentuk kurva seperti lonceng. Demikianlah pengertian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan mengenai normalitas kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.